sore Kayori, saya akan mempresentasikan laporan praktikum titrasi asam basa yang bertujuan untuk menentukan suatu zat dalam larutan dengan zat lain secara kuantitatif dan konsentrasinya melalui reaksi hingga mencapai titik stoikiometris secara bertahap. Dasaran teori titrasi asam basa ini adalah metode analisis dalam menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan menggunakan reaksi kimia. HCl adalah hidrogen klorid, senyawa kimia asam. HCl juga sering digunakan pada proses percobaan kimia. HCl memiliki beberapa dampak bagi kesehatan. Yang pertama, inhalasi. Uap yang terhirup dapat menyebabkan batuk, luka bakar pada hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, ingesti. Jika tertelan, HCl dapat menyebabkan sakit dengan segera membakar mulut, tenggorokan, saluran makanan atas, dan lambung. Yang ketiga, kontak dengan kulit dapat menyebabkan kemerahan pada kulit, sakit, dan luka bakar. Yang keempat, kontak dengan mata. Uap HCl berdampak iritasi dan menyebabkan kerusakan mata. BTB adalah bromomethyl blue, senyawa kimia basa yang digunakan pada praktikum. Titrasi asam basa ini memiliki rumus. Produk ini dapat terbakar pada suhu tinggi. Metodologi yang kita gunakan adalah alat sebagai berikut: Erlenmeyer, corong gelas, beaker gelas, pipet gondok, statif, karet penghisap, dan pipet buret. Bahan yang kita gunakan bromothymol blue atau BTB dan juga hidrogen klorid atau HCl. Prosedur kerja yang kita lakukan dari awal mengambil 20 ml HCl menggunakan karet penghisap dan pipet gondok. Yang kedua, menuangkan 20 ml HCl ke beaker gelas. Yang ketiga, menambahkan 3 detis PDB ke dalam lautan HCl. Yang keempat, memindahkan beaker gelas di bawah buret. Yang kelima, memindahkan beaker gelas di bawah buret, mengatur buret untuk menetes, mengocok beaker gelas yang berisi 2 larutan yang akan dicampur, mengatur buret agar berhenti menetes. Pembahasan akan titrasi asam basa ini pada pengambilan HCl dengan cara menekan bagian dari karet penghisap, lalu disesuaikan dengan kebutuhan, lalu menekan bagian yang berbeda pada karet penghisap untuk mengeluarkan HCl. Setelah itu, menambahkan 3 titis BTB sebagai larutan basah. Mengatur pipet buret menjadi settingan menetes cukup sulit. Hasil praktikum ini tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Warna kedua larutan yang sudah dicampur setelah direaksi hasil menjadi hijau muda, tapi hasil dari praktikum ini adalah biru. Ada beberapa alasan mengapa indikator warna perlu ditambahkan pada proses titrasi. Contohnya adalah indikator warna perlu ditambahkan pada proses titrasi karena indikator warna membantu kita melihat kapan suatu sampel sudah selesai atau habis bereaksi. Buret dibuat menetes juga beralasan agar larutan HCl yang menetes tidak kelebihan atau kebanyakan. Selain itu juga membantu kita dalam mengocok larutan agar praktikum berhasil warna larutan tidak kembali menjadi warna awal atau tidak memiliki warna. Dari praktikum ini, kita harus sabar dan jangan kepanikan agar mendapatkan hasil yang maksimal, serta harus lebih teliti dan fokus dengan apa yang dikerjakan sekarang, jangan berpikir lain-lain, fokus dengan yang dikerjakan sekarang. Kesimpulannya dari titrasi asam basa ini, dalam praktikum ini reaksi kimia ternyata dapat terjadi semudah itu dan segampang itu. Ternyata menyenangkan dari praktikum ini, saya dapat menentukan mana asam basa dan mana asam basa. Setiap kerjaan pasti ada hasilnya dan juga ada berhasil, ada gagalnya. Sekian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih.